Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kitab Ushul Salasah, 3 pondasi yang seorang muslim harus mengetahuinya. Kita telah menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah, ya. Masih ingat nggak diantaranya apa? Apa namanya? Ada? Yang ujung? Itu siapa namanya? Fijar. Masih ingat nggak jenis ibadah? Apa? Apa? Apa jenis ibadah? Fijar. Kamu siapa namanya? Andika. Ya, Andika apa? Yang kamu kenal aja, yang kamu hafal. Jenis ibadah. Kamu, Dimas? Gak tahu satupun ibadah. Kamu? Faid D ya. Faid. Lu Faid masa baru seminggu loh. Lagi setahun ya. Jangan antum udah gak ibadah lagi ya. Baru seminggu aja udah lupa, apalagi setahun. Masa lupa ibadah? Iya, Mas. Apa Mas ibadah? Jenis-jenisnya apa aja? Salah satunya ibadah Apa? istighosa. Istighosa apa itu, Mas? Sholat. Apa istighosa? Siapa yang tahu istighosa apa? Minta dalam keadaan diri. Ya, minta atau berdoa dalam. Mas, sebelahnya. Ini jenis ibadah apa? Satu aja. Apa al-khawf itu? Udah cukup satu. Ya, Mas. Satu aja saya minta jenis ibadah. Apalagi? Masa cuma itu doang ibadah? Selama ini antum hidup ibadah enggak? Sholat. Menyembelih. Iya. Apa hanya kurban saja? Apa? Nazar. Walaupun nazar, para ulama ada sebagian mengharamkan ya. Ya? Ya. Minimal makruh dibenci. Tapi kalau sudah bernazar harus ditunaikan. Dalam rangka nazar yang taat, nazar yang dalam rangka ketaatan sama Allah yang ibadah, tunaikan. Kalau enggak boleh. Mas, antum apa? Kalau bukan ciptanya termasuk kayak tadabbur alam, melihat alam semesta. Kalau tujuannya mencari kebenaran akan penciptaan Allah, ya. Kalau enggak semata tadabbur tidak. Sholat, puasa, zakat, rukun Islam itu ibadah, Mas. Rukun iman sama Allah, iman malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir, qadar dan qadar itu ibadah.
Amalan hati apa? Takut, cinta, harap, benci, ya, tawakal. Itu ibadah, Mas. Demikian juga menyembelih, tadi disebutkan menyembelih. Bahkan hampir semua aktivitas kita penuh dengan ibadah. Coba kalau nggak percaya, masuk rumah baca doa, ibadah ya. Antum belajar, ibadah nggak belajar? Ada. Antum tak sama orang tua, ibadah nggak? Ibadah. Jadi nggak mungkin ada orang lepas dari ibadah kesehariannya, nggak mungkin. Ya, kalau dia mengerti akan hakikat ibadah. Bergantung terus sama Allah itu ibadah. Tawakal, mohon ampun atas dosa-dosa, itu ibadah. Taubat ibadah. Beristighosa ibadah. Berlindung juga ibadah. Kita hanya berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan kita dari semua apa? Keburukan, kejahatan. Ibadah. Kalau ada orang berlindung sama jin, ibadah atau bukan? Misalnya ada orang minta perlindungan sama jin, ibadah atau syirik? Nah itu, pintar kamu. Itu maksudnya. Jadikan semua hidup kita untuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi kalian harus tahu jenis ibadah itu apa. Kalian nurut sama orang tua itu ibadah, termasuk birrul walidain kan ibadah. Dan perintah Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Antum cari nafkah nih, cari nafkah ibadah enggak? Ibadah. Bantu orang tua, bantu adik yang susah, bantu bapak, bantu ibu, ya dari harta yang halal, antum bekerja keras, ya kan itu ibadah, teman-teman. Jadi nggak mungkin orang lepas dari ibadah dalam sehariannya. Maka ibadah yang kita kerjakan, jadikan buat siapa? Allah Rabbul Alamin. Nah, kita sudah jelaskan jenis-jenis dalil-dalilnya ya, bahwa di saat orang itu memalingkan salah satu dari jenis ibadah yang disebutkan di atas, maka dia bisa menjadi musyrik, alias orang yang mempersekutukan. Apa itu sekutu, tahu nggak? Menduakan, membuat tandingan. Kok minta kepada selain Allah? Emang Allah nggak bisa berikan itu? Paham nggak? Di saat ada orang berlindung nih sama jin, emang Allah nggak bisa berikan perlindungan? Padahal yang hanya bisa memberikan perlindungan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu yakin nggak itu? Yakin nggak? Hanya Allah yang bisa lindungi kamu, yakin nggak? Yakin sekali lah. Hanya Allah yang bisa selamatkan kita, yakin sekali. Ya. Baik. Kalau kita palingkan ibadah itu, maka jatuh kepada syirik. Nauzubillah. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya. Terakhir itu dalam surat Ghafir ayat 60, untuk berdoa, beribadahnya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah, dari meminta doa, di antaranya ibadah, maka kami akan masukkan orang-orang seperti itu ke dalam jahanam dalam kondisi terhina. Ya, mereka akan masuk ke jahanam dalam kondisi terhina. Perhatikan. Sekarang kita akan jelaskan dalil bahwa khauf, rasa takut itu ibadah. Dalam surah Ali Imran ayat 175. Ini amalan-amalan hati ya, takut. Khauf itu takut. Tapi takut tadi yang pernah saya jelaskan, kalau takutnya yang sangat tertinggi itu hanya pada Allah. Tapi kalau takut yang sifatnya manusiawi, ada ular berbisa, takut itu manusiawi, tapi nggak akan mengalahkan takut sama Allah kan? Ya, ada orang jahat bawa pedang,
bawa pistol, kita takut. Itu takut manusiawi, tapi tidak mengalahkan takutnya dia lebih takut kepada Allah, tidak. Ya, takut manusia. Ada singa lepas misalnya, takut. Atau di kebun binatang tiba-tiba dia lepas singanya, takut. Takut manusia, tapi tidak mengalahkan takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Takut manusiawi. Tapi tetap jadikan takut, yang paling takut dia kepada Allah. Ini seperti ini tidak syirik namanya, tapi manusiawi, ya, manusia. Tapi kalau bergantung kepada selain Allah, ini bisa syirik, ya. Karena apa? Karena manusia nggak bisa apa-apa. Manusia juga sama bergantung sama orang. Manusia juga sama bergantung kepada Allah. Kenapa bergantung kepada manusia? Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 175. Innama dzalikum syaitan. Yang membuat hal itu hanyalah syaitan. Yukhawifu awliya'ahu. Syaitan menakut-nakuti wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Orang beriman, orang yang bertakwa itu wali Allah. Ya. Kalau tanya siapa wali Allah? Beriman, bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih, ya. Takut dengan masa yang akan datang, hari kiamat, bersedih dengan dunia yang enggak dia dapatkan atau tertinggal. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah tuh enggak 9. Seperti kalau kita kenal wali Songo, ya. Wali Allah tuh banyak. Dan wali Allah tuh enggak dipasang plang, stiker, status atau pakai pamflet 100 meter wali Allah. Enggak. Wali Allah itu dikenal dengan apa? Bahwa dia menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnah. Dia beriman, bertakwa. Tapi dia enggak mengklaim dirinya orang wali Allah, enggak. Aku wali Allah. Kalau ada yang ngaku aku wali Allah, dia pasti wali setan. Karena wali Allah enggak pernah, dari dulu tidak pernah mengaku akulah wali Allah. Tapi Allah berikan ciri-cirinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan dia orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Misalnya kamu lihat orang nih ke masjid nggak pernah terlambat, ya, selalu saf terdepan. Kamu lihat dia selalu baca Quran. Padahal orang nggak lihat dia, tapi lihat dari kejauhan. Selalu bantu orang susah, selalu berbakti sama orang tuanya, ya, selalu berbuat kebaikan. Nah, diharapkan orang itu tuh wali Allah. Diharapkan. Kenapa? Karena sifat wali Allah melekat pada dia, takwa. Makanya saya nasihatkan kalian semua, kita semua, jangan sering banyak bercanda. Bercanda itu membuat hati kita pertama nggak beres, ya, membuat hati kita apa? Nggak beres nanti. Rasulullah SAW itu nggak pernah bercanda dalam hal-hal yang sifatnya bohong. Beliau mengajak bicara orang itu, anak-anak, dalam kondisi bercanda itu bercanda jujur, ya. Jangan sampai seseorang membuat sesuatu yang tujuannya orang ketawa. Kata Nabi apa? Wailun, celaka. Jadi kita buat sesuatu nih, tujuannya agar orang ketawa, hati-hati. Nabi doakan dengan celaka. Kita yang real aja, yang real, yang profesional, yang sasaran tepat. Jadi misalnya kita ingin membuat sesuatu agar orang tertawa, padahal itu bohong. Jangan. Nabi doakan apa? Wailun, celaka. Wailun. Makanya para tukang lawak komedi itu kena
doa-doa tersebut celaka. Dan kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang real, yang nyata, yang mendidik, yang memang seperti itu adanya, ya. Jangan sampai apalagi di bulan Ramadan khususnya Nabi katakan wala yajhal, janganlah kalian bertingkah laku seperti orang-orang yang akalnya kurang. Artinya membuat suatu ungkapan, kata atau gerakan yang menggambarkan kita kurang akal. Jangan ya teman-teman. Jadi kalau antum buat sesuatu, buatlah yang baik, yang mendidik dan real, ya. Baik. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Yang demikian itu hanya gangguan syaitan ingin menakut-nakuti wali-wali Allah. Tadi orang yang bertakwa. Semua para sahabat wali Allah. Para sahabat itu teman-teman, nggak ada yang lelucon seperti kita, nggak ada. Mereka serius. Pernah nggak sahabat bercanda lelucon? Nggak, mereka serius. Ya, bukan berarti nggak boleh bercanda. Nabi juga bercanda sama anak kecil. Tapi saya katakan tadi, candaan Nabi itu real, alias benar dan nggak ada bohongnya. Contohnya ada sahabat anak kecil, dia punya burung. Mungkin dia nemu burung itu mati burung itu. Nabi candain dia. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughayr. Wahai Abu Umair, burungmu sedang apa sekarang itu? Burung kecilmu yang mati itu sedang apa sekarang? Jadi Nabi ingin menghibur dia. Nabi menghibur anak kecil, tapi Nabi nggak pernah bohong. Ya, ini penting buat kita semua, antum yang belum menikah, yang akan menikah, nanti didik anak. Termasuk sekarang harus bagus, harus benar, yang real, profesional, ya. Ada unsur buat orang tertawa, nanti takutnya terkena apa? Doa Nabi. Wailun, celaka bagi setiap orang yang menceritakan suatu kebohongan alias apa fiktif, tujuannya orang ketawa. Ya, jangan sampai nauzubillah doa tersebut menimpa seseorang. La ilaha illallah. Kita banyak teman-teman kayak begitu. Nah, jadi antum bisa ingatkan di sini, kalau ingin buat sesuatu tujuannya untuk orang tertawa, jangan, karena ada hadis khusus. Buat yang betul-betul profesional, real, apalagi langsung terjun ke lapangan, itu real sekali. Dasarkan sekarang kan orang kan butuh pada komen orang kan, ya enggak, pelayanannya gimana? Alhamdulillah Pak, itu real, bagus. Nanti jual air, gimana airnya enak? Nah, alhamdulillah bagus, real, tanya bagus. Ini dia. Fala takhafuhum, kata Allah. Jangan takut sama orang musyrik itu. Jangan takut sama orang kafir itu. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah hanya kepada Allah jika kalian orang-orang yang benar-benar beriman sama Allah. Tuh. Ya, jadi orang-orang munafikun, ya, orang munafik itu teman-teman pakainya sama kayak kita, lidahnya sama kayak lidah kita, bajunya sama kayak baju kita,
Cuman bedanya apa? Sini, imannya beda. Orang munafik nggak beriman. Dan mereka biasa apa? Mengolok-olok agama Allah. Pokoknya nih, saya kasih tahu kalau kita mau selamat. Kita hidup terus serius. Ya, jangan sampai membuat hati kita lalai. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa orang-orang munafik ingin nakut-nakutin beritahukan yang beriman. Ya. Bahwa orang musyrik itu nanti pasukannya banyak. Dia akan habisin kalian. Ya. Dan berbagai macam hal yang tujuannya agar orang beriman itu takut. Dari sini kita tahu bahwa tidak boleh menebarkan berita-berita yang buat orang beriman sedih, sakit, atau buat orang beriman apa? Lemah semangat. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Karena yang membuat itu akhirnya syaitan. Ya. Syaitan yang nakut-nakutin. Dengan penolong syaitan. Siapa penolong syaitan? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Orang beriman nggak takut. Takutnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum tahu dulu ada dua negara superpower. Kalau sekarang apa? Rusia dan Amerika ya. Sekarang nih Iran mau perang. Tahu-tahuin aja perang tuh mereka berdua. Biar sama-sama habis. Iran Syiah. Orang Syiah bukan orang Islam Iran itu. Tahu Syiah agama munafik. Amerika jelas. Kafirnya, congkak, sombongnya, ya kan? Kita doakan aja mereka perang. Ya. Mereka banyak ngabisin kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, biar mereka saling berperang. Kafir dengan munafiknya. Ya. Biar mereka sama-sama hancur. Ya. Allah punya kuasa. Kaum muslimin gak punya kekuatan. Sama kafir itu saling menghancurkan. Ya. Innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Yang demikian itu adalah para syaitan ingin nakut-nakuti dengan kelompok mereka. Kata Allah, fala takhafumul musyrikin. Fala takhaful musyrikin. Jangan takut sama orang musyrikin. Li'annahum di'afun la nasira lahum. Kenapa? Orang musyrik walaupun banyak itu lemah, nggak ada penolongnya. Wa khafuni bi iqbali ala ta'ati. Tuh lihat tuh. Takutlah kepadaku dengan menghadapkan dirimu di atas ketaatan kepadaku. In kuntum musaddiqina bi. Jika kalian orang-orang yang senantiasa membenarkan aku sebagai Rabb kalian, muttabi'ina rasuli. Jika kalian menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasul aku. Nah, kalian kita semua belajar sejak antum nih masih muda anak-anak. Ya, kalau antum tumbuh besar nih di atas ketaatan, Allah jamin antum surga. Antum nih yang kecil anak-anak, kayak antum nih masih remaja. Kalau antum tumbuh besar sampai antum besar tua di atas ketaatan sama Allah, Allah jamin antum surga. Kenapa? Sulitnya menjaga istiqomah, ya kan? Pergaulan yang keras, arus pergaulan yang begitu hebat. Belum tentu antum lolos. Ya enggak? Belum tentu. Ini baru tingkat SMA. Tiap kali perkuliahan lebih deras lagi pergaulannya. Tingkat tinggi lagi. Ya. Belum nggak pintar-pintar menahan diri. Menahan hawa nafsu. Belum nggak pintar-pintar ingat Allah. Nanti akan terjerumus. Terbawa nanti kehidupan gelap. Yang itu hakikatnya merugikan diri antum sendiri. Ya. Makanya antum harus belajar terus sunnah. Belajar nanti antum mau kuliah di mana, kampus sana, kajian sunnah di mana, manhaj salaf yang diajarkan manhaj salaf di sana. Dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, agar antum bahagia, ya dunia akhirat. Insya Allah.
Itu dalil takut. Dalil wajibnya roja. Apa roja? Berharap. Bahwa berharap juga merupakan ibadah. Antum ada nggak yang antum harapkan dalam dunia ini? Ada nggak? Ada nggak harapan? Harapan itu sama dengan cita-cita, ada nggak? Pasti semua orang ada dong. Mau jadi apa nanti kamu lulus? Aku mau jadi ini. Itu kan harapan. Antum yang sudah bekerja, yang belum menikah, pasti punya harapan dong. Harapan aku nanti kalau aku sudah menikah, aku punya ini, punya itu, ya kan? Aku punya anak, nanti anakku aku didik, dan seterusnya. Itu harapan. Nah, jadikan harapan kita itu buat siapa? Untuk Allah. Kepada Allah. Itu roja namanya, harapan. Antum berharap dapat nilai yang bagus ya. Nilai 90, 95, supaya apa? Nanti kampus-kampus favorit antum bisa masukin kan gitu kan? Atau bahkan antum bukan hanya dimasukin, antum diundang sebagai mahasiswa undangan. Mulia kan? Ya enggak? Nah itu. Jadikan harapan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, perjumpaan yang tidak ada apa? Tidak ada kesedihan, perjumpaan yang tidak ada ketakutan, perjumpaan yang senang, yang bahagia. Falyamal amalan solihah. Hendaklah orang itu beramal dengan amal soleh. Ini kan roja, harap itu harus ada apa? Ada bukti. Harus ada apa? Ada yang dikerjakan. Harus ada apa? Harus ada pengorbanan. Harus ada. Harus ada yang dikorbankan. Maksudnya ada perjuangan. Negeri ini merdeka, ada perjuangan nggak? Ada dong. Perang Belanda, Portugis, Jepang. Nggak sedikit yang meninggal. Ya. Banyak yang meninggal. Kenapa? Dia rela korbankan demi satu cita-cita apa? Merdeka. Bebas dari penjajahan orang asing. Tertindas. Makanya mereka mengatakan apa? Kemerdekaan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum kita semua ingin berhasil, harus ada pengorbanan. Bagaimana cara pengorbanannya? Ya, beramal soleh, amal taat. Ya sholat jangan pernah tinggal. Kalau emang ada uzur, ke masjid. Kalau ada uzur, di rumah. Hujan deras, banjir, nggak bisa ke masjid. Atau kurang enak badan. Tapi kalau antum sehat, sembur bugur, ya, dengar azan, antum tetap di rumah, sholat di rumah. Nggak sah sholat antum bisa-bisa. Sah, nggak sah. Kenapa? Nabi katakan, la sholata, tidak sholat. Ila bi udrin, kecuali punya uzur, alasan yang kuat. Apa alasan kuatnya? Kalau nggak ada alasan kuat, nggak boleh antum sholat di rumah. Untuk laki-laki. Kalau perempuan, ya di rumah. Ya. Falyamal amalan solihan. Hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Apa sih amal soleh itu? Amal yang soleh, amal yang sesuai dengan sunnah. Saya ulang, amal soleh itu dikatakan amal itu soleh jika ada keterangan sunnahnya, dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya bukan amal soleh. Sekarang tanggal berapa nih? Bulan Islamnya? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 14 Sya'ban ya?
malaman orang-orang nisfu Sya'ban, dengar nggak? Anti sholatnya, bacaannya 100 kali. Ini semua hadisnya palsu. Bukan dari Rasulullah SAW. Kadang sebagian kalau di kampung tuh bikin berbagai macam bubur warnanya. Merah, putih, hitam. Orang bilang acara nisfu Sya'banan. Pada maghrib biasanya dikerjain tuh sholatnya. Atau pada isya, panjang sholatnya. Ya, ini nggak ada hadisnya yang sahih. Ya, tentang punya amalan seperti itu. Kecuali hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Syekh Al-Albani, Allah melihat di malam ke-15 hamba-hambanya dan Allah memberikan ampunan kecuali 3 orang. Pelaku syirik, ya, atau 2 orang. Syirik dan musyahin. Apa musyahin? Orang yang ribut. Ribut karena apa? Pelakar agama masuk nggak? Cekcok karena agama masuk nggak hadis itu? Cekcoknya karena apa? Karena dunia. Illa musyrik kata Nabi wa musyahin. Ini hadis sahih tentang malam itu. Tapi nggak ada amalan. Nabi beritahukan keutamaan malam tersebut. Itu yang sahih. Nggak ada sholat, nggak ada zikir, nggak ada. Misalnya nih, si A sama si B ribut. Gara-gara apa? Gara-gara jualan. Akhirnya nggak ngobrol, ya, nggak ngobrol sama si A sama si B, gara-gara bisnis, ya. Inna Allah Ta'ala la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Jami', ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat di malam setengah malam dari Sya'ban, malam 15. Ya. Allah ampunkan seluruh makhluknya kecuali 2, musyrik, termasuk kafir, munafik, dan musyahin atau musyahid, orang yang bertengkar. Ditunda dulu, dipending buat orang itu sampai dia apa? Akur. Tapi kalau ribut karena dunia, maksudnya apa? Anda rajin sholat, tapi dibenci sama orang, sehingga Anda nggak ngobrol sama orang itu. Ini nggak termasuk. Atau Anda nerangkan pada orang tersebut bahwa ini adalah keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis-hadis. Jadi keributan antara Anda dengan orang tersebut, tidak diajak bicara, nggak masuk hadis ini. Paham? Yang dimaksud bercekcok, bertengkar di sini urusan dunia. Urusan dunia. Ribut karena rebutan lapak misalnya. Ribut karena masalah dagang misalnya. Nah, ini kena ini. Karena nggak boleh mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Misalnya temennya dicuekin aja, atau saudaranya cuekin selama 3 hari, nggak boleh. Kalau urusan dunia ya, urusan dunia. Tapi kalau kan agama, sepanjang hayat dia kita nggak ajak bicara, dia nggak jadi masalah. Boleh, karena apa? Dalam rangka membela agama. Kan kalau dagang itu kan pribadi kan, warisan, ribut nih, gak ada warisan, itu pribadi kan. Tapi kalau agama, karena apa? Karena Allah. Kalau warisan mah cari ngejar harta, lagi karena cewek berantem. Iya. Ini parah nih malah, udah dosa, maksiat, nggak ngobrol lagi, udah parah, bertingkat-tingkat parahnya. Ini hadis satu-satunya hadis yang sahih tentang masalah apa? Tentang masalah malam nisfu Sya'ban, Allah berikan ampunan. Ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allahumma amin. Ya. Faya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau dia berharap berjumpa dengan Allah dari kiamat kelak tanpa ada unsur yang membuat dia sedih, sakit, cemas, maka dia hendaklah beramal soleh di atas sunnah, wa la yusyrik, dan janganlah dia berbuat syirik, itu kata Allah, bi'ibadatihi, dalam peribadatan dia kepada Rabbnya, ahadan, dengan makhluk yang lain. Dia doa sama Allah di masjid, ya Allah, nanti dia besok ke kuburan, wahai sunan, wahai penghuni kubur orang soleh. Atau dia ke dukun, wahai mbah dukun, wahai ustadz, wahai kiai, berikan aku ini, berikan aku itu, berikan amal ini. Nah, ini sama aja dia doa sama Allah dan buat tandingan, paham nggak? Atau pakai jimat, pakai keris, pakai macam itu, sama aja dia buat tandingan sama Allah. Kenapa dia nggak minta sama Allah semuanya? Kalau khusus rizki ke kuburan ini, khusus sehat kuburan ini, mau selamat itu pohon keramat di situ, kalau mau itu selamat. Ya, kenapa dia minta sama Allah? Ya, Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil apa? Dalil roja, harap. Kemudian dalil tawakal, bahwa tawakal termasuk bagian apa? Ibadah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, banyak ayatnya. Cuman Syekh bawakan satu-satu aja. Surah Al-Ma'idah, ya, ayat 23. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang mukmin. Tawakal ini wajib, Mas. Apa sih tawakal itu? Bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Jangan antum mentang-mentang kuat, hebat, pinter, antum sandarkan diri antum kepada diri antum punya kekuatan. Karena antum cerdas, pintar, antum sandarkan kepintaran antum pada diri antum, jangan. Atau kepada orang lain, jangan. Yang berikan ilmu sama orang itu siapa sebenarnya? Coba ditanya. Orang itu yang ngasih ilmu siapa? Oh, buktinya Allah ciptain dia. Emang waktu dia baik dia bisa ngomong, bisa berhitung, kan? Sehingga Allah bikin akalnya sempurna, dia bisa akhirnya menghitung, menulis, manage, membuat ini dan itu, karena Allah sempurnakan akalnya. Ya, Allah berikan perangkat mata yang bagus, bisa melihat, pendengaran yang bagus. Coba rusak pendengaran dan penglihatan, emang dia bisa jadi orang hebat? Tunanetra, nggak bisa. Ya. Atau minimal terbatas pengetahuannya. Ya. Dalam surah At-Tolak ayat 3 Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bersandar sama Allah, nanti Allah yang akan cukupi. Tawakal ini, bersandar ini, Mas, bukan berarti oncang-oncang kaki. Wah, Mas, kok nggak pergi berangkat kerja? Aku tawakal sama Allah aja lah, santai-santai di rumah. Nah, itu salah. Antum keluarkan kemampuan antum semuanya, kesungguhan antum keluarin, harus sama tawakal, serahin sama Allah. Berhasil nggak, yang penting nomor 2, itu sudah memakan seluruh kemampuan. Itu tawakal. Tawakal tidak menghilangkan sebab-sebab. Antum mau pintar, tapi nggak pernah baca buku, ya nggak mungkin. Antum pengen dapat nilai bagus, tapi nggak sungguh-sungguh belajar, nggak mungkin. Nah, yang berdosa apa? Nggak usah tawakal sama Allah, aku juga udah pintar kok. Nah, ini berdosa, ini kufur.
Karena kepintarannya bisa dicabut sama Allah seketika. Hilang dari dia. Jedot, geger otak. Siapa namanya? Nggak tahu namanya siapa. Hilang seketika. Ya. Nah, sadarkan sama Allah, kemudian apa? Sungguh-sungguh. Sungguh. Rasulullah SAW tawakal nggak sama Allah? Tawakal. Tapi saat beliau berperang, beliau menggunakan baju besi 2 lapis. Tawakal. Dari apa? Dari musuh. Bertawakal kepada Allah apa? Dari serangan musuh. Gunakan apa? Baju lapis. Topeng 2 lapis. Ya, supaya musuh ya bisa di-counter dengan baju tersebut. Ya, penjagaan. Kita tawakal. Kita tawakal itu tidak menghilangkan sebab. Loncat dari ketinggian ke bawah, udah tawakal sama Allah. Nggak pakai pelampung, ya kelelep mati. Ya, nggak bisa berenang nih, Mas. Udah aku dengan kajian tawakal, loncat Bismillah. Ya nggak timbul lagi. Ya tuh tawakal tuh harus ada. Gunakan juga sebab-sebabnya, cara selamatnya gitu loh. Ya, gunakan perangkat, gunakan amal, beramal. Ya bukan hanya semata-mata ngandelin kehebatan kita. Ya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tawakal ya. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah cukupi nanti. Dan banyak buktinya, banyak. Kemudian dalil rokbah. Apa itu rokbah? Takut juga. Rokbah harap. Warahbah takut. Dan khusyuk. Khusyuk merendahkan diri, ya. Khusyuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh, ya. Merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan, kekhusyuan. Wa tawadu merendahkan diri, khusyuk merendahkan hati. Ya. Dalil akan wajibnya raqbah berharap, warahbah takut, wal khusyuk menundukkan hati. Firman Allah di satu tempat Allah sebutkan dalam surah apa? Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Perhatikan tuh. Sifat nabi itu nggak pernah nunda. Bersegera dalam kebaikan. Padahal mereka orang-orang nomor 1 bersegera. Tapi mereka lihat, perhatikan. Wa yad'unana raghaban. Para nabi itu terus berdoa kepada kami. Ya, memohon kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Raghaban. Dalam kondisi apa? Harap. Warahaban. Takut. Harapnya apa? Harap bisa dikabulkan. Harap doa yang diminta itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harap apa? Berharap doa tersebut dikabulkan, dan rohaba, takut kalau doa itu tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kata Allah adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk hati kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Surah Al-Anbiya ayat 90 itu para nabi. Ya. Sifat para nabi. Ya. Jadi kalau teman-teman baca itu
Tadi beberapa ayat sebelumnya tuh kisah-kisah para nabi disebutkan. Terakhir Zakaria. Ya, Zakaria tatkala berdoa kepada Rabb-Nya, ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Engkau sebagai pewaris. Maksudnya apa? Beliau nggak punya anak. Dan aku sendirian nggak punya keturunan. Zakaria sudah tua, kurang lebih 80 usianya. Istrinya juga udah mandul. Menopause, mandul. Secara ilmu kedokteran nggak punya anak. Tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah bagi Allah. Allah berikan pada Zakaria siapa anaknya? Yahya. Ya. Para nabi itu sangat berharap sesuatu di sisi Allah, takut akan azab Allah. Dan mereka senantiasa orang-orang yang tunduk, tawaduk, merendahkan diri hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman dikit lagi tentang dalil khasyah yang saya beritahukan ya. Khasyah takut ya. Takutnya disertai dengan ilmu. Ya, takutnya disertai dengan apa? Dengan ilmu. Takutnya disertai dengan apa? Dengan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni." Surah Al-Baqarah ayat 150. Maka janganlah kalian takut pada orang musyrikin, tapi takutlah kepada Allah. Ada ayat yang lain yang Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Innama yakhshallah, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ya, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Sungguh Allah zat yang maha aziz perkasa, lagi maha ghafur pengampun. Ya. Kemudian tadi sudah takut, kemudian inabah. Apa itu inabah? Kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Ya. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Kalau kita mau bahagia, kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita bahagia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa di mute dulu sebentar enggak? Di pause, bisa coba pause sebentar. Ya. Baik, terakhir ya. Inabah terakhir al-isti'anah. Apa isti'anah? Meminta pertolongan. Ditolong apa di sini? Terhadap hal-hal yang nggak sanggup manusia atau jin atau malaikat membuatnya. Atau minta tolong diberikan keselamatan. Siapa yang bisa berikan keselamatan? Ada nggak yang bisa berikan keselamatan? Saya tanya.
Ada nggak makhluk yang mampu memberikan keselamatan kepada makhluk lain? Ada nggak? Nggak ada lah, mustahil. Antum keluar rumah aman-aman terus. Pasti antum waspada kan? Itu naik motor, apa antum udahlah merem aja saya mah. Di apa? Di flyover, iya, insya Allah merem, nggak melek lagi. Yang dibonceng gitu. Iya, dibaca juga pas lagi junggreng, loncat dia, merem. Artinya apa? Nggak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Udah pokoknya kamu selesai isi badannya, kamu naik apa aja aman. Nggak ada itu, bohong semua itu. Orang dukunya pada pilek, pada sakit, menggigil, gimana aman? Anak buahnya selamat, dianya pada pilek sakit. Bohong semua itu. Ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang kita hafal apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Udah jam 5 lewat. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau tanya tentang tauhid? Ya Mas. Yang soal berharap tadi, kita kan dianjurkan untuk sebelumnya ya berharap sama Allah. Kadang saya suka merasa kayak berlebihan gitu berharap. Kayak berharap itu kayak harus ini Allah gitu. Yeah. Jadi kayak padahal Allah pasti tahu yang terbaik kan buat kita. Pasti. Itu juga konsep itu apa itu Paham saya maksud. Iya. Pasrah gitu. Paham saya maksud antum. Kita punya harapan seolah-olah ingin maksa Allah harus kejadian gitu kan? Ya bisa. Tugas kita sebagai seorang hamba hanya berdoa. Tapi ingat, doa itu ibadah. Dan Allah pasti kabulkan. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Dan tadi Allah yang suruh kita minta, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah. Perihal langsung cairkah sorenya, besoknya kah, setelah 10-20 tahun baru cairkah? Ternyata nggak cair-cair, tapi ingat, di hari kiamat pasti Allah kasih. Antum harus yakin itu. Di hari kiamat pasti Allah kasih. Kenapa? Allah yang ngomong, astajib lakum. Kan tapi Allah nggak sebutkan nama Al-Quran tadi, aku akan kabulkan sorenya. Ada nggak Allah ngomong gitu? Aku akan kabulkan setelah engkau berusia dewasa, injak usia 40 tahun. Enggak. Aku akan kabulkan di dunia maupun di akhirat. Makanya doa itu 3 tempatnya. Langsung cair, tertunda, atau Allah akan bukakan dari kiamat. Dan hikmahnya besar, Mas. Kenapa kita kok ternyata nggak dikasih? Banyak hikmahnya. Mungkin kita akan jadi orang lalai kalau kita dikasih harta tersebut. Atau antum dikasih isi paling cantik. Bisa jadi antum nggak akan pernah ibadah. Dan isi tersebut akan melupakan antum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kedudukan, pangkat, dan seterusnya. Sehingga antum murka, jadi orang durhaka. Bisa aja, karena apa? Demi mempertahankan kedudukan, antum harus terus berada di bawah naungan orang yang zalim. Apa kata dia, antum harus ikut. Lihat Haman tentaranya Firaun. Terus dalam kebijakan Firaun, kata Firaun bunuh sama dia. Demi apa? Demi kedudukan dia sebagai apa? Tentara tertinggi. Kita nggak tahu, Mas. Yang paling penting kalau kita minta apa? Jadi hamba Allah yang taat, yang soleh. Jadi hamba Allah yang Allah ridhoi, Allah cintai, itu kalau minta. Hamba yang bersyukur. Di setiap kita pasti pengen dong minta yang bagus-bagus. Ya Allah, isi yang paling cantik. Di daerah Kabupaten Bekasi khususnya misalnya. Ya. Anak orang kaya. Masalahnya kita siapa kan itu.
Itu masalahnya. Jadi doa juga harus kita lihat standar kita juga. Apakah dia mau sama kita? Kan gitu. Ya. Itu hanya di sinetron, Mas. Hanya ada di sinetron. Tukang ojek mau sama perempuan cantik, orang kaya, itu hanya di sinetron. Kenyataannya nggak ada. Ya ada mungkin. Lihat bayinya jijik, lihat orangnya. Yang banyak makhayat. Antum minta ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Minta kebaikan dunia akhirat. Lindungi dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.